Saya pulang larut malam, saya diperkosa oleh 5 orang laki-laki. Saya sudah sangat marah dan sangat kecewa dengan kehidupan ini. Di situ saya berusaha untuk mengakhiri hidup saya saja. Menghadapi cobaan yang begitu berat, memang kayak Tuhan itu nggak adil dalam hidup saya. Merenggut semuanya, keluarga, kehidupan yang harmonis, bahkan masa depan saya, cita-cita saya. Orang tua saya bercerai dari usia saya 10 tahun. Di situ ayah saya terserang stroke dan tiba-tiba saya menjadi tulang punggung keluarga. Dan saya yang pergi bekerja dari pagi sampai malam. Dalam satu hari itu saya bisa mengerjakan 3, 4, hingga 5 pekerjaan. Paginya saya bisa mengirim koran. Setelah mengirim koran saya berdagang asongan di lampu merah dan mencuci piring di warteg atau di rumah-rumah makan. Di situ benar-benar saya merasa pencobaan yang tiada hentinya dalam hidup saya. Dan ada satu titik di mana saya tuh merasa dunia saya tuh benar-benar hancur banget. Ada satu malam di mana saya pulang larut malam, saya diperkosa oleh 5 orang laki-laki di waktu bersamaan. Di situ saya merasa dunia saya itu runtuh banget. Saya udah berusaha melawan tapi nggak berdaya untuk melawan 5 orang parubaya, lelaki dewasa gitu kan. Disamar-samar ketika antara sadar dan tidak gitu. Saya mendengar mereka melakukan transaksi narkoba. Di situ saya benar-benar sangat merasa tidak berdaya. Saya sudah sangat marah dan sangat kecewa dengan kehidupan ini. Jadi saya sempat terpingsan dan saya terbangun jam-jam subuh gitu kan. Dan saya mengumpulkan tenaga saya, mengenakan kembali pakaian saya. Nggak jauh dari lokasi saya dilecehkan, ada sebuah jembatan. Di situ saya berusaha untuk mengakhiri hidup saya saja. Karena saya merasa diri saya ini sangat tidak berguna dan sangat kotor, sangat hina, sangat tidak layak lagi. Sebelum saya melompatkan diri saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya sudah tidak kuat untuk menanggung tanggung jawab ini. Saya hanya minta tolong jaga ayah dan adik saya saja. Dan setelah saya mengucapkan itu, saya menjatuhkan diri saya ke jembatan itu. Saya hanya bisa menahan semuanya sendiri, karena memang gak ada tempat untuk saya berbagi. Menangis setiap malam sendiri, membenci diri sendiri setiap hari, menganggap diri sendiri seperti sampah setiap hari. Di situ saya mulai masuk ke pergaulan yang gak benar. Di situ saya mulai merokok, saya mulai mabok-mabokan, dan bahkan saya juga menggunakan narkoba. Saya hidup dengan foya-foya, saya hidup dengan dunia yang begitu kelam gitu. Dan tanpa saya sadari, saya malah terlena di dalam dunia itu. Dan setiap kali saya menjauhkan diri saya sama Tuhan, pasti ada aja dorongan untuk saya kembali sama Tuhan. Seperti yang saya mengalami benar-benar tersusun kembali puzzle-puzzle saya. Itu ketika saya bertemu dengan salah satu orang yang melecehkan saya di usia 13 itu. Saya lagi berjalan, di situ saya bertemu dengan seorang yang penuh dengan luka dan dia sudah kehilangan salah satu kakinya, dan orang itu menghampiri saya gitu. Dan dia meminta maaf sama saya, dan ketika saya melihat wajahnya,
saya tahu siapa orang itu gitu. Karena saya nggak mungkin melupakan orang yang udah menghancurkan hidup saya. Waktu itu saya hanya sibuk nangis ya, habis saya nangis. Ketika saya sudah kembali lega, saya bilang sama orang itu, yang berlalu biarlah aja berlalu. Dan di situ saya mengambil keputusan untuk mengampuni orang itu. Dan di situ saya langsung nangis sejadi-jadinya, kayak terkilas balik lagi dalam otak saya. Dan di situ saya baru menyadari betapa besarnya kuasa Tuhan di dalam hidup saya. Di situ saya mulai kelas balik, oh iya ya, waktu itu saya mencoba untuk bunuh diri juga, saya bisa selamat, itu suatu mukjizat. Ketika saya dalam segala mara bahaya, ketika saya menghadapi segala cobaan, selalu ada mukjizat. Kemana saya selama ini? Kenapa saya begitu buta untuk melihat betapa baiknya Tuhan? Kenapa saya harus kecewa oleh manusia gitu? Kan jelas-jelas saya ini punya Tuhan untuk saya bersandar. Kenapa saya harus bersandar sama manusia? Di situ saya langsung terbuka mata saya. Di situ saya minta ampun kepada Tuhan. Dan ketika saya dalam kondisi seperti itu, saya seolah-olah saya dipeluk. Pelukan yang begitu hangat seperti seorang bapak memeluk anaknya, begitu hangat, begitu damai yang saya rasakan. Semua itu udah jadi masa lalu, udah gitu. Saya bahkan udah nggak kayak dulu lagi. Dulu kan saya insecure, nggak pede dan sebagainya. Bahkan sekarang saya udah penuh dengan percaya diri. Saya sudah bahagia ibaratnya. Dan saya nggak merasa malu dengan masa lalu saya. Karena dari masa lalu itu saya belajar banyak. Saya benar-benar membuka mata saya kalau Tuhan itu benar-benar ada. Kasih Tuhan itu ada. Dan penyertaan Tuhan dalam hidup setiap kita itu memang berbeda-beda, tapi Tuhan itu nggak pernah meninggalkan kita sendirian. Bahkan tanpa kita meminta, Tuhan tahu apa yang harus Dia berikan kepada kita. Jangan pernah takut, jangan pernah lelah. Memang pertolongan Tuhan itu nggak datang lebih awal, tapi akan tepat pada waktunya dan akan indah pada waktunya. Itu aja sih.